Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftah Aminul Haq, NIM 120 1180 106 dari TI 4203. Kali ini saya akan mempresentasikan soal UAS nomor 1. Pada nomor 1, soalnya, sampel acak perusahaan yang bergerak dalam utilitas listrik atau 1, jasa keuangan, 2, dan pengolahan makanan atau 3, memberikan informasi berikut mengenai keuntungan tahunan per karyawan dalam ribuan dolar, seperti yang disajikan dalam tabel di bawah ini. Ini tabelnya. Haruskah kita menolak atau tidak menolak klaim bahwa tidak ada perbedaan yang nyata dalam populasi untuk keuntungan tahunan per karyawan di masing-masing dari ketiga jenis perusahaan? Gunakan tingkat signifikansi 5% dengan asumsi bahwa keuntungan tahunan per karyawan akan berdistribusi normal dengan variansi yang homogen. Oke, lanjut aja ke pembahasannya. Baik, di sini kita ketahui bahwa tabel yang dari soal itu kita jumlahkan total dari yang pertama, perusahaan pertama itu 191,5, yang kedua itu 191,3, yang ketiga itu 135,4. Dengan menggunakan alfa 0,05 dan n-nya 5. Langsung saja kita jawab. Pertama, H0 itu mu tidak sama dengan 1, tidak sama dengan mu 2, tidak sama dengan mu 3, atau rata-rata keuntungan karyawan sama untuk tiap perusahaannya. Sedangkan H1 yaitu mu 1 tidak sama dengan mu 2, tidak sama dengan mu 3, atau rata-rata keuntungan karyawan tidak sama untuk tiap perusahaan. Selanjutnya ada statistik uji, itu menentukan F. Rumusnya MSB per MSW. Kemudian kita bisa ketahui analisis variansi, yaitu X bar 1 sampai dengan X bar. X bar 1 itu diperoleh 38,3. X bar 2 diperoleh 38,26. X bar 3 diperoleh 27,08. Sedangkan X bar 1 ini diperoleh dari jumlah total ini, jumlah total keuntungan gaji dari karyawan 1 dibagi dengan 5. Hasilnya segini. Kemudian X bar itu didapat dari rata-rata dari X bar 1 sama dengan X bar 3. Kita dapat yaitu N1 sama dengan N2 sama dengan N3 itu sama dengan 5. Itu jumlah dari ini ya, N-nya sama dengan 5 pada masing-masing kolom. Oke, kita lanjutkan. Dari data di atas, kita dapat menghitung SSB yang pertama, yaitu rumusnya N1 kali X bar 1 min X bar dikuadratkan ditambah N2 kali X bar 2 min X bar dikuadratkan tambah N3 kali X bar 3 min X bar dikuadratkan. Oke, kita masukin aja angka-angkanya dari yang kita ketahui. N1 yaitu 5, X bar 1 yaitu 38,3, X bar 34,547 dikuadratkan. Oke, begitu. Seterusnya, kemudian dari hasil data yang kita masukkan, didapatkan hasil berupa 70,425 tambah 68,93 tambah 278,8. Ketika kita jumlah hasilnya 418,137. Kemudian kita bisa nyari SST. Itu rumusnya bagi berikut, yaitu sigma KI sama dengan 1, yaitu sigma NJ sama dengan 1. Kemudian YIJ sama dengan Y kuadrat per N. Selanjutnya, kita dari rumus tersebut, kita masukkan saja angka-angkanya yang sudah kita dapatkan, yaitu 49,1 kuadrat
tambah 55,6 kuadrat, tambah 39 kuadrat, tambah 43,4 kuadrat, tambah 25 ini dari yang tabel ini. Ini sampai ke sini. Itu rumusnya. Kemudian dikurangin 518,2 itu jumlah dari seluruhannya. Itu segini. Dikuadratkan bagi 15. Didapatkan hasil seperti ini. Jumlahnya yaitu 1925,56. Oke, selanjutnya setelah kita mengetahui jumlah SSB dengan SST, kita bisa mencari SSW, yaitu dengan cara rumusnya SST dikurangin SSB. SST kita sudah tahu, yaitu ini 1925,56 dikurangin SSB, yaitu 418,137. Hasilnya 1507,42. Selanjutnya, setelah kita mengetahui SSB, kita bisa mencari MSB, yaitu dengan rumus SSB per K-1 sama dengan 418,137 per K-nya itu 3 dikurangi 1 jadi 2, hasilnya 209,07. Setelah mencari MSB, kita bisa mencari MSW, yaitu rumusnya SSW dikurangin N min K. SSW kita tadi udah dapat, yaitu 157,42 dikurangin N-nya itu jumlah dari ini keseluruhannya ada 5 kali K-nya itu 3 min 1. Hasilnya 125,62. Selanjutnya kita bisa dapat rumus F, yaitu MSB per MSW. Itu jadi kita cari tadi 209,07 per 125,62 sama dengan 1,66. Kemudian kita bisa tahu DFB itu 3 min 1 sama dengan 2. Sedangkan DFB-nya 15 min 3 itu hasilnya 12. Kemudian kita buat tabel ANOVA-nya. Sini ada source of variation between treatment, error, dan total. Jadi SS-nya kita tahu itu 418,137. Kemudian pada errornya kita bisa tahu 1507,42 dan totalnya itu 1925,557. Dan pada DF itu kita tahu di between treatment ada 2, di errornya ada 12, kemudian di jumlahnya ada 14. Pada MS itu ada 209,07, ada 125,62, di total sekian. Dan F-nya itu 1,66. Lanjut pada poin 4, pada alfa 0,05, V1-nya itu 2, dan V2-nya itu 12. Kemudian daerah kritisnya F tabel 2,12 kurangin 3,89. Kriteria ujinya keputusan tolak H0 bila F hitung lebih besar dari F tabel. Oke, kita masuk pada kesimpulan, yaitu karena kita tahu bahwa F hitung itu 1,664. Itu jelas kurang dari F tabel, yang F tabel itu 3,89. Maka kesimpulannya tidak ada perbedaan yang nyata dalam populasi untuk keuntungan tahunan. Baik, sekian penjelasan nomor 1. Kita lanjut nomor 2 pada video berikutnya. Terima kasih.